Apakah kalian tahu macam-macam gangguan dan penyakit yang terjadi pada sistem pernafasan manusia? Ada beberapa jenis penyakit dan kelainan pada sistem pernafasan manusia. Contohnya seperti asma, asfiksi, TBC, bronkitis, faringitis, dan pneumonia. Tapi pada kesempatan kali ini akan ditayangkan dua gangguan pernafasan, yaitu asma dan asfiksi. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan asma? Asma adalah penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernafasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran nafas yang menimbulkan sesak nafas atau sulit bernafas. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat menyebabkan asma. Debu, paparan zat kimia, asap rokok, dan udara dingin. Orang yang terkena asma akan memiliki gejala seperti sesak napas, nyeri dada, dan batuk-batuk. Cara penanganan serta pengobatan asma bisa dilakukan dengan inhaler, resep dokter, serta menghindari pemicu asma. Asma bukan penyakit yang menular, tetapi asma merupakan penyakit turun-temurun jika anggota keluarga ada yang mengidap asma. Asfiksia adalah gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh yang disebabkan terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah, ataupun jaringan tubuh. Misalnya, alveolus yang terisi air karena seseorang tenggelam. Pada orang yang tenggelam, alveolusnya terisi air sehingga difusi oksigen sangat sedikit, bahkan tidak ada sama sekali, sehingga mengakibatkan orang tersebut syok dan pernafasannya dapat terhenti. Asfiksi dapat juga disebabkan karena adanya bakteri Diplococcus pneumonia, sehingga alveolus terisi oleh cairan limfa. Penyebab lain yaitu adanya gas racun karbon monoksida CO yang memiliki daya ikat terhadap hemoglobin jauh lebih besar daripada oksigen. Akibatnya, tubuh kekurangan oksigen yang diperlukan untuk proses oksidasi zat makanan. Penyakit asfiksi adalah penyakit ketika proses pengangkutan oksigen ke dalam jaringan tubuh terganggu. Penyakit asfiksi terjadi karena tersedak oleh makanan, terkena paparan asap, terpapar zat kimia, leher tercekik, kelainan seksual, dan kondisi tertentu pada bayi. Asfiksi terdiri dari 4 fase. Fase yang pertama adalah fase dyspnea. Fase ini berlangsung sekitar 4 menit yang mengakibatkan nafas menjadi lebih cepat dan lebih berat. Fase yang kedua adalah fase konvulsi asfiksia. Fase ini berlangsung sekitar 2 menit yang bisa mengakibatkan kejang, mulainya kehilangan kesadaran, perbesaran pupil, perlambatan detak jantung, dan turunnya tekanan darah. Fase ketiga adalah fase apnea asfiksia yang mengakibatkan nafas melemah dan pingsan. Fase yang terakhir adalah fase kelumpuhan total pusat pernafasan. Detak jantung masih ada sebentar, lalu nafas berhenti dan meninggal. Jika asfiksi terjadi, segera bawa orang tersebut ke rumah sakit terdekat. Tetapi jika terjadi asfiksi karena tersedak, segera lakukan pertolongan pertama. Thank you for your attention. See you next time.